ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan iman yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu setia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan memberi terang, hiburkan hati yang pedih. Tuhan ajarku tidak selalu setia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, mengampuniku kan diampuni. Serahkan diri agar mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, untuk kasih sayang Tuhan yang sudah memelihara, menyertai, melindungi kami, sehingga Bapa kami bisa beristirahat semalam dan kami bisa bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat. Bapa yang di surga, sebelum kami memulai perjalanan hidup yang telah Tuhan sediakan untuk kami jalani, kami rindu ya Tuhan mendengarkan suara Engkau dalam firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Angga. Biarlah Bapa Engkau akan berikan hikmat surgawi buat dia, supaya Bapak Pendeta Angga bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Dan juga umat-Mu ya Bapa, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami semua menjadi pelaku akan firman-Mu, dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami rindu supaya sepanjang hari ini kami bisa menyenangkan hati Bapa, dan kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Engkau. Dan kami semakin hari semakin indah di mata Tuhan dan juga sesama. Dan biarlah Bapa nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Komunitas yang Dimerdekakan. Firman yang melandasi atas tema ini adalah Roma 14 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri.
Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Satu hari lagi kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, selama bulan Agustus ini saya membawakan hikmat pagi dengan mengenakan stola yang berbahan dasar kain-kain khas dari Nusantara. Dan saat ini saya mengenakan stola dengan bahan dasar kain bercorak motif batik Megamendung, merupakan batik khas dari daerah Cirebon. Dan saat ini saya membawakan hikmat pagi dengan latar belakang pemandangan Embung Kledung, sebuah embung yang terletak di Jalan Raya Paraan Wonosobo, dan embung ini terletak di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup yang dimerdekakan dari dosa berimplikasikan kebebasan tertentu dalam bertindak, seperti tidak adanya makanan haram atau halal bagi kita. Tidak ada lagi ritual-ritual khusus untuk memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus, sebab semuanya adalah kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Namun, kebebasan tersebut meskipun diberikan kepada semua orang yang berada dalam Tuhan Yesus, bukan berarti sepenuh-penuhnya bebas bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Aspek pertama, tentu kebebasan yang dimaksud bukan bebas tanpa hukum yang mengekang. Sebab firman Tuhan tetap menjadi pedoman hidup kudus, bukan membebaskan kita untuk hidup tidak kudus. Kita tetap terikat dengan hukum Tuhan. Kalau kita makan, minum, melakukan sesuatu yang memang merusak tubuh kita, seperti mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, tidak menjaga kesehatan, merokok, dan minum minuman beralkohol, tentu kita bersalah. Tetapi dalam praktik-praktik yang tidak berkaitan dengan dosa, kita dibebaskan untuk melakukan menurut apa yang baik bagi kita. Seperti maksud ayat yang dibacakan hari ini. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Dari sini kita masuk ke aspek yang kedua. Kebebasan yang kita miliki juga harus diperhitungkan. Jangan jadi batu sandungan. Kita boleh makan makanan tertentu, tetapi jika makanan itu menjadi suatu yang membuat saudara seiman kita berpikiran negatif, mari jangan makan demi kebaikannya. Sedihnya, seringkali kita berdebat akan pemahaman orang lain yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, melainkan hanya perlu menurunkan ego untuk tidak makan atau minum sejenak, sejauh hal itu tidak menyangkut tentang dosa, melainkan sebatas preferensi. Nasihat Paulus menjadi nyata bagi kita saat ia mengatakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, siapa makan dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat 6 dan juga ayat 15 kita bisa membacanya. Seorang yang memperhatikan cara hidup yang sedemikian rukun, kata firman Tuhan, berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jangan pergunakan kebebasan untuk menikmati dosa, melainkan untuk membangun diri sendiri dan juga sesama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu
yang dapat mengisi kemerdekaan, kebebasan yang sudah Tuhan berikan dengan melakukan hal-hal yang baik bagi kami, yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga hal-hal yang baik di mata sesama, sehingga hidup kami jadi berkat, tidak jadi batu sandungan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk belajar, hidup seturut dengan firman Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.